Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sama sekalian yang saya hormati, ada juga pertanyaan lain terkait usul fikih menanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau tanya apa keistimewaan usul fikih pada zaman Nabi dan zaman sekarang? Pada zaman Rasulullah SAW belum ada usul fikih. Usul fikih itu apa sih? Usul fikih itu adalah sebuah metodologi. Sekali lagi, usul fikih adalah sebuah metodologi untuk menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bahwa Al-Quran itu 30 juz sudah selesai, tidak akan bertambah. Bahkan hadis Rasulullah SAW jumlahnya sekian ribu, ya kan? Sudah tidak akan bertambah. Jadi nas Al-Quran dan Sunnah itu tidak akan pernah bertambah. Sementara yang namanya persoalan umat itu selalu ada, selalu muncul setiap hari. Untuk memecahkan problem-problem tersebut tentu dibutuhkan sarana atau alat atau metodologi. Dan metodologi itulah yang disebut sebagai usul fikih. Contoh sederhana, dulu belum ada ATM, dulu belum ada transfer uang, dulu belum ada bayi tabung, dulu belum ada jarum narkotika dan sebagainya. Itu persoalan-persoalan yang ada pada zaman sekarang ini. Sementara kalau kita merujuk langsung ke Al-Quran Sunnah, yang nasnya itu seperti itu, tidak ada. Tidak ada nas yang mengatakan janganlah kamu mendekati narkotika. Tidak ada. Adanya khamar, ya kan? Nah, ini kan butuh kias. Kias inilah bagian dari metodologi. Zaman Rasul tentu tidak membutuhkan usul fikih karena ayat Al-Quran juga masih turun. Di situ juga ada Rasulullah SAW. Ketika ada persoalan langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Zaman sahabat persoalannya juga belum begitu banyak, belum begitu kompleks sehingga usul fikih juga belum begitu dibutuhkan. Meski demikian para sahabat sudah beristihad dan sudah menggunakan metodologi, hanya belum terbukukan secara rapi. Contoh, Umar bin Khattab sering menggunakan istihad maqasidi. Ada pencuri yang tidak dihukum potong tangan karena dia mencuri kepepet terpaksa. Bahkan yang dicuri itu yang diancam oleh Sayyidina Umar. Jika pencuri ini masih mencuri lagi, maka orang kaya yang dicuri ini yang akan dipotong tangan. Kenapa? Karena dia mencuri kepepet. Nah, ini adalah istihad maqasidi Umar bin Khattab. Hanya saja usul fikih baru terbukukan secara rapi zaman Imam Syafi'i dengan menulis kitab Ar-Risalah yang dianggap sebagai usul fikih pertama di dalam sejarah Islam. Sejak itu usul fikih berkembang hingga saat ini. Zaman kontemporer usul fikih memang sangat dibutuhkan, sangat penting karena kita menjadi jelas ketika kita beristihad, ketika kita ingin mencari persoalan-persoalan, solusi persoalan-persoalan baru, itu kita jelas pegangannya, yaitu usul fikih. Bahkan ketika orang-orang liberal, orang-orang yang berusaha untuk merusak ajaran Islam dengan menghalalkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, bisa kita tanggapi dengan ilmu usul fikih. Sebagian ada yang mengatakan bahwa sholat cukup berdoa, ada yang mengatakan hukum waris tidak perlu, ada yang mengatakan poligami tidak perlu dan sebagainya. Hal-hal yang ayat-ayat qat'iyah itu mereka otak-atik dan itu baru bisa kita tanggapi dengan usul fikih. Persoalan terkait dengan bunga bank, terkait dengan transfer uang, terkait dengan cloning, terkait dengan macam-macam itu yang tidak pernah ada zaman dahulu juga bisa kita pecahkan dengan ilmu usul fikih. Oleh karena itu, ilmu usul fikih menjadi ilmu yang sangat urgent, sangat penting untuk kita dalami bersama dengan berbagai macam cabangnya, baik semantik atau maqasidi. Istihad semantik atau istihad maqasidi, dua-duanya sangat penting. Oleh karena itu, silahkan bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin memperdalam usul fikih, kebutuhan saat ini semakin mendesak, apalagi dengan berbagai serangan dari kaum liberal yang berusaha untuk merusak hukum-hukum Islam. Hanya dengan usul fikih kita bisa membentengi akidah Islam ini, hukum Islam ini supaya tetap bisa eksis sesuai dengan ruang dan waktu. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.